sedikit lebih baik daripada Bullet Bro BB1. Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatly Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Bullet Bro BB2. Sebelumnya big shout out buat Box Sport Center, sarana olahraga indoor yang terbaru yang akan buka di wilayah Pluit, Jakarta Utara. Itu lapangan basketnya udah standar FIBA. So thank you banget buat supportnya ke Anak Basket Channel. Langsung kita mulai dari traction. Tractionnya sebenarnya hampir nggak ada bedanya sih sama Bullet Bro BB1, tapi ini sedikit lebih baik lah, sedikit lebih baik. Bahkan di lapangan indoor yang lumayan bersih juga ini nggak bisa gigit dengan sempurna. Tractionnya banyak slip-slip gitu. Gua rasa gue bahkan nggak perlu zoom in atau nggak perlu slow motion juga abas kalian bisa langsung lihat dari pergerakan-pergerakan gue nanti di video. Perhatiin aja kaki gue, jadi pas gue lagi melakukan crossover gitu, kelihatan deh kaki gue kayak nggak berpijak sempurna gitu, masih ada slipnya gitu. Pasti abas kalian bisa lihat deh, gue yakin. Memang nggak sampai menyebabkan kepleset ya, tapi jadinya traction yang nggak gigit dengan baik kayak gini tuh bikin capek banget. Kaki gue jadi capek banget, gila. Jadinya kan butuh effort lebih lah ketika lo ketemu sepatu dengan traction yang tidak sempurna. Gue cukup yakin slipnya itu akan makin parah ketika gue nginjek pakai traction pattern yang bener-bener flat nih, hampir nggak ada traction patternnya lah. Ini cuma kayak bolong-bolong dikit gini. Ini kalau nginjek pakai bagian sini bakalan slipnya lebih parah sih. Tapi kalau kebetulan gua nginjeknya pakai keseluruhan, nah itu lumayan, jadi lumayan gigit lah. Terus ya abas kalian mesti rajin-rajin wipe off banget deh. Jadi ini memang bahan tractionnya itu gampang angkat debu banget ya. Jadinya kalau udah makin banyak debu yang keangkat tuh makin licin nih. Jadi mesti rajin-rajin wipe off banget. Kemudian kalau di lapangan outdoor, ya tractionnya pasti lebih parah lah ya. Apalagi kalau abas kalian ketemu lapangan yang permukaannya halus tuh, yang licin, terus debuan. Ya di lapangan indoor aja udah nggak gigit, apalagi di lapangan outdoor yang kayak gitu. Kecuali abas kalian mainnya di lapangan outdoor yang permukaannya kasar kayak aspal gitu. Nah ini akan bekerja dengan lebih baik pastinya. Dan bahan rubbernya ini juga sedikit squeaky. Sedikit banget squeaky-nya. Itu juga kalau gue bersihin dulu, bener-bener gue wipe off sampai bersih, itu baru ada bunyinya dikit lah, cekak-cekit dikit gitu. Untuk durability-nya juga kayaknya tidak akan bertahan lama, karena ini baru gue pakai di 1 kali lapangan indoor dan 1 kali lapangan outdoor. Dan ini wah, tractionnya udah banyak yang terkikis gitu sih. Tapi kayaknya kalau untuk durability-nya sedikit lebih bagus BB2 daripada BB1. Karena kan kalau yang BB1 kan waktu itu sampai ada rubber yang terkikis itu tuh, kayak penghapus tuh, kayak ada kotoran-kotoran penghapusnya. Nah kalau di traction BB2 ini nggak ada sih, gue lihat, gue udah nggak menemukan ada kotoran-kotoran yang kayak penghapus itu lagi. Jadi kayaknya dari bahan rubbernya juga udah dibikin lebih baik ya. Tapi tetap sih nggak akan durable. Ini kelihatan banget nih banyak yang udah mulai terkikis, padahal gue baru pakai 1 kali indoor dan 1 kali outdoor loh. Lanjut ke cushion. Ini cushionnya kalau untuk first impression ya, pertama kali pakai rasanya wah enak nih, empuk gitu kan, 300.000 dapat cushioning empuk gitu. Tapi ternyata setelah lo pakai buat main basket nih, cushioningnya itu tidak memberikan impact protection. Jadi tuh ketika gua lompat terus landing, itu berasa cushioningnya langsung kempes, terus kakinya ya ngehantam-hantam lantai gitu. Jadi terlalu kempes lah ini cushioningnya. Kalau gue sih ya, abis pakai sepatu ini itu bener-bener
kaki gua, terus lutut ya, terutama lutut, terus kayak pinggang belakang nih. Wah, berasa sih kayak berasa ngilu-ngilu, sakit-sakit gitu. Gimana sih? Kayak ya ini kemungkinan disebabkan karena itu tadi. Jadi cushioningnya nggak ngasih impact protection, jadi berasa banget tuh langsung ngehantam lantainya, jadi bikin badan sampai sakit-sakit. Karena kan gue kalau nge-review sepatu benar-benar melakukan gerakan-gerakan yang sulit, yang sebisa mungkin, se-eksplosif mungkin seluruh kemampuan yang gue punya gitu. Karena gue benar-benar pengen tahu gitu kemampuan sepatu ini untuk menambah performance gue tuh semaksimal apa. Dan alhasil setelah pakai sepatu ini 2 kali, lumayan sukses bikin badan ngilu-ngilu. Malum ya, udah agak tuir saya. I get buckets. Terus court feel-nya juga masih oke, karena kan emang ini cushioning-nya juga nggak tebel-tebel banget, nggak bouncy gitu kan, jadi emang nggak mengganggu court feel-nya. Jadi untuk abas kalian yang mainnya cepet, gocek-gocek ya, court feel-nya masih dapet nih, masih oke. Transisi dari heel ke toe-nya juga lumayan smooth ya, jadi karena bahan rubber outsole-nya juga lumayan fleksibel gitu kan. Terus juga ini bentuk outsole-nya juga nggak flat-flat amat, masih ada lengkungan di belakang sama di depan gitu. Jadi ya transisi dari heel ke toe-nya lumayan smooth. Up ke material, menurut gue materialnya ini salah satu part yang mengalami peningkatan pada sepatu basketballer bro ini. Jadi kalau yang BB1 kan semuanya pakai synthetic leather, dan itu benar-benar synthetic leather murah banget kan, jadi kaku, nggak bisa di break in. Nah kalau yang ini udah pakai bahan mesh nih, jadi zero break in time gitu kan, kelenturannya juga lebih enak. Tapi anehnya ini bahan meshnya, karena seperti yang di initial review gue juga bilang ini bahan meshnya gue nggak tahu apaan, kayaknya ada campuran antara bahan fabric sama bahan yang lainnya gitu. Dan memang terbukti ternyata ini bahan meshnya tuh tidak breathable, jadi pas gue pakai sepatu ini buat main, panas sih, kaki gue berasa panas gitu. Padahal ini bahan mesh loh, harusnya kan bahan mesh kan breathable gitu ya, tapi ini enggak gitu. Ini kayak ya udah, ini kayak sama kayak bahan synthetic leather aja gitu, ketutup semua, kayak nggak ada aliran udara. Kemudian material tali juga standar, nggak gampang lepas, bagus. Terus juga kalau diikat kenceng, ini bahan lidahnya juga paddingnya tebel, jadinya nggak berasa ganggu pergelangan kaki bagian depan. Enak-enak aja, nyaman. Kemudian material mesh di lidahnya ini juga lubangnya lebih gede-gede ya. Ini kemungkinan kalau mesh yang di lidah ini nggak dibikin lubang gede-gede gini nih, mungkin sepatunya bakalan lebih panas lagi tuh, lebih sengsara lagi. Lebih keringetan kakinya. Padding-padding di seputaran ankle juga udah cukup empuk, jadi memberikan kenyamanan buat sekitaran pergelangan kaki deh ya. Udah oke sih. Ya harus gue akui material mengalami peningkatan sih daripada BB1. Gue lebih suka material yang BB2 ini jauh. Nah untuk fitnya ini agak aneh ya, jadi gue berasa sebenarnya panjangnya udah pas, terus juga lebarnya udah pas gitu, tapi paling yang berasa masih banyak ruang itu ada di atas gitu, di sekitaran atas kaki. Jadi ini berasa bagian toe atas ini itu masih banyak ruang kosong, sehingga kalau gue lagi lari nih ini akan menciptakan kerutan yang nggak lazim, karena kan masih banyak ruang kosong tuh. Udah gitu kan material meshnya juga ini kayak agak kaku gitu ya, jadi ya kerutannya tuh makin kaku gitu, makin aneh deh. Ya sedikit nggak nyaman aja di kaki, tapi nggak gitu menimbulkan banyak masalah sih. Terus saya sudah pilihan paling bener gitu, karena kayaknya udah nggak mungkin upsize juga, karena kalau upsize ruangannya jadi makin banyak di toe. Kalau downsize, kanan kirinya sama depannya kemungkinan akan jadi terlalu mentok gitu, jadi nggak enak buat kaki. Jadi memang ya fitnya sih tetap true to size, cuma dengan catatan ada banyak ruang kosong tuh di toe bagian atas. Tapi kalau abas kalian punya kaki yang lebar,
gua rasa sih harus upsize satu ukuran deh. Terakhir supportnya, kalau untuk support bagian depan itu udah oke, jadi kayak untuk melakukan pergerakan step back, stop and go, ngerem pakai kaki depan lah ya, itu udah aman banget, udah di cover sama fuse overlay yang bagian depan ini. Dan gue nggak tahu ya, ini buset, fuse overlaynya entah kenapa stiff banget loh, keras banget. Jadi pas gue ngerem pakai kaki depan itu jempol gue sampai mentok di bagian depan sini tuh, sampai sakit banget jempol gue. Gokil. Jadi gue sarankan abas kalian kalau pakai sepatu ini pakailah kaos kaki yang lumayan tebel. Serius dah, itu sepanjang gue nyobain nih sepatu, jempol kaki gue kepentok berkali-kali tuh. Gokil, sakit banget nih bagian depannya, nggak tahu kenapa nih, keras banget nih. Kemudian untuk support bagian samping, wah ini kacau. Ini bagian paling kacau menurut gue yang tidak pe-support. Jadi bukan salah upper materialnya. Upper materialnya ini udah bahan meshnya kan udah lumayan tebel, terus lumayan kaku. Harusnya sih ini bisa ngasih support yang bagus. Tapi kalau gue lihat masalahnya itu ada di midsole. Jadi midsole-nya ini terlalu empuk, terus jadinya nggak stabil. Jadi pas gue ngerem pakai kaki bagian samping nih, nanti abas kalian bisa lihat sendiri pas video gua lagi nyobain traction tuh yang kayak biasa tuh, itu sampai midsole-nya tuh kayak ketekuk gitu ya. Jadi keseluruhan bentuk sepatunya tuh sampai miring keluar gitu, dan itu menurut gue cukup berbahaya karena ya bisa nyebabin ankle ringan juga. Bisa jadi kan, karena kalau abas kalian lagi mainnya cepet banget, terus crossover and then kakinya kepelintir gitu kan, dan ternyata outrigger yang ada di bagian outsole ini sama sekali nggak membantu. Outriggernya itu karena bahan outsole-nya ini, rubber outsole-nya terlalu empuk ya, buset, bisa bengkok outriggernya. Jadi harusnya kan outrigger itu dibikin keras gitu kan, terus lebar, jadi bisa menunjang supaya kaki kita tetap stabil ketika melakukan crossover ataupun jump shoot kayak gitu. Tapi outrigger di sini tidak berfungsi. Support untuk bagian belakang juga menurut gua sangat kurang ya, meskipun Bollard Bro udah mencoba pakai bahan synthetic leather, terus juga dibantu sama bahan midsole-nya ini yang sedikit overlapping naik ke atas gitu. Tapi ya tetap aja sih nggak cukup, nggak memberikan support apa-apa. Emang tetap harus pakai TPU plate, emang harus pakai TPU heel counter. Jadi gue berasa ya ankle-nya nggak ada yang ngejaga. So bisa gue simpulkan sepatu basket Bollard Bro BB2 ini mengalami peningkatan di segi traction sama di upper material daripada Bollard Bro BB1. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Bollard Bro BB2 ini. Buat abas kalian yang tertarik untuk membeli sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Tinggal klik link tersebut, nanti akan diarahkan ke Tokopedia-nya mereka, ke Tokopedia-nya mereka ya, pokoknya itulah di ke Tokopedia, mereka jualannya lewat situ. Kemudian gue bekerja sama dengan Bollard Bro juga akan mengadakan giveaway. Hadiahnya adalah sepatu ini, dan abas kalian bisa pilih warnanya, bisa pilih size-nya sesuai dengan yang abas mau, dan dapatnya brand new ya, bukan yang ini, bukan yang bekas gue pakai, dapatnya yang brand new. Yay! So caranya gimana? Nanti cek aja postingan Instagram gue. Setelah video ini keluar kan biasanya gue akan bikin kayak postingan teaser tuh di Instagram pribadi gue, Fadly Brainwash. So buka aja Instagram pribadi gue, jangan lupa di follow supaya nggak ketinggalan, dan nanti cara menangin giveaway-nya gue jelasin lewat postingan gue di Instagram situ. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan menurut abas kalian worth it nggak nih sepatu Bollard Bro BB2 dengan naik harga 100.000 jadi 299.000? Tulis di kolom komentar, kasih masukan yang membangun juga buat Bollard Bro supaya mereka bisa jadi brand lokal yang semakin baik.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.